Untuk informasi lengkapnya, kita akan sapa jurnalis Kompas TV ada Renata Panggalo. Selamat sore Renata. Renata, saat ini sidang mulai dilanjutkan kembali dengan mendengarkan keterangan dari Shane Lucas. Apa yang ingin digali dari keterangan Shane hingga sore ini, Renata? Ya, Resa, tampaknya majelis hakim ingin menggali terkait dengan kronologi peristiwa penganiayaan yang dilakukan terhadap David Ozora. Tadi di awal sidang memang hakim langsung fokus kepada kronologi di mana bagaimana kemudian Mario ingin menjemput Shane, mengajak Shane untuk ikut bersama dirinya untuk datang ke rumah teman dari David Ozora. Disampaikan tadi oleh Shane memang dia tidak begitu mengetahui apa saja yang kemudian dipercakapkan oleh AG maupun Mario di dalam mobil karena ia fokus dengan HP-nya. Tetapi memang tadi sempat Shane mengaku bahwa dirinya sempat ditanyai oleh Mario terkait dengan bagaimana kemudian tanggapannya ataupun reaksinya apabila orang yang dicintainya, maksud saya kekasihnya begitu ya, dilecehkan oleh seseorang. Dan memang tadi Shane mengakui bahwa dirinya tentu akan memukul. Ia menggunakan kata memukul pada saat memberitahu bagaimana kemudian reaksinya apabila pacarnya dilecehkan. Selain pengakuan Shane, juga tadi Shane menyebutkan bahwa dirinya murni diajak untuk mengambil video ya pada saat interaksi antara Mario dan David nanti di rumah teman David. Nah, sesampainya di rumah teman David, di sanalah kemudian Shane menceritakan bagaimana interaksi antara David dan Mario, yang dimana pada mulanya Mario ini berhubungan dengan David melalui HP milik AG yang pada saat itu masih berstatus pacar dari Mario Dandi. Mereka bertukar pesan suara dan Mario menyampaikan bahwa dirinya hanya ingin mengobrol baik-baik dengan David. Nah, pada saat itu kemudian David turun dan bertemu dengan Mario di depan rumah, di dekat mobil gitu ya. Dan di sana memang pada mulanya mereka hanya mengobrol saja, tetapi peristiwa tersebut kemudian meningkat gitu ya tensinya. Kemudian Mario meminta agar David melakukan push up. Nah, disitulah kemudian juga Shane memperagakan berbagai adegan, misalnya adegan saat Mario dalam tanda kutip melakukan free kick, istilah yang digunakan untuk menggambarkan penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario terhadap David Ozora. Dan di sini kita lihat nantinya bagaimana kelanjutannya, tetapi kalau yang saya tangkap dari pantauan saya memang pada saat ini hakim fokus untuk menggali terkait dengan kronologi peristiwa penganiayaan berat terhadap David Ozora. Resa. Penganiayaan tersebut, Renata, lalu tadi kita juga sama-sama melihat Renata bahwa sebelumnya mantan kekasih Mario bersaksi. Lalu poin-poin apa saja yang memang disampaikan oleh Amanda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Iya, Resa, kalau yang kami pantau tadi Amanda memang membantah seluruh keterangan Mario yang dimana sudah tertulis begitu di dalam surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum terkait dengan pertemuannya dengan Mario Dandi pada tanggal 30 Januari yang lalu, yang dimana Mario mengaku bahwa pada tanggal 30 Januari yang lalu itu pihak APA atau Anastasia Pretya Amanda ini mengungkapkan sebuah informasi yang kemudian akhirnya memancing amarah dari Mario untuk kemudian melakukan penganiayaan terhadap David Ozora. Hal itu dibantah oleh Amanda, ia tidak pernah mengungkapkan hal-hal demikian, terutama terkait dengan peristiwa pada tanggal 17 Januari yang dikatakan dalam tanda kutip AG ini dinyatakan hilang dari ataupun hilang kontak begitu ya dengan Mario Dandi. Selain itu juga Resa dan juga saudara, tadi saya juga mendengarkan pada saat bersaksi Amanda menyebutkan bahwa dirinya mendengar langsung dari David Ozora bahwa ia akan diancam untuk ditembak apabila ia berbohong terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Amanda pada peristiwa 17 Januari yang lalu. Selain itu juga ada bantahan-bantahan lainnya terkait dengan isi percakapan antara Amanda dan AG. Kita dengarkan langsung terkait percakapan itu berikut ini.
Saya saksi pernah nggak komunikasi sama Agnes? Yang katanya chat panjang tadi. Kan dia nggak bales chat. Iya, itu. Dia mencari adik saya ke Agnes karena di akhir-akhir itu dia sedang main sama Agnes tapi nggak dibalas sama sekali sama Agnes. Oke. Renata, Oke, selain itu juga Resa dan juga saudara kita ketahui memang Amanda ini sudah mangkir 2 kali dari persidangan, tapi pada hari ini ia datang menggunakan kursi roda karena memang ia mengaku bahwa kondisinya memang belum fit menurut kata pengacaranya. Bahkan tadi sempat ia dikira pingsan, tetapi sudah diklarifikasi oleh pihak pengacaranya bahwa Amanda tadi hanya mengambil waktu sejenak untuk beristirahat. Sekali lagi tadi pengacaranya sudah mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pingsan. Karena memang juga tadi tim kesehatan sempat mengecek kondisi kesehatan dari Amanda dan ternyata dinyatakan layak untuk menjadi saksi di muka persidangan. Resa. terima kasih Renata Panggala melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, Renata.